Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan saat ini kita berkumpul di tempat ini, meskipun kita tidak berkumpul bersama di gedung ini. Tapi kami yakin dan percaya dengan iman kita boleh disatukan di dalam Tuhan kita, di dalam Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyembah Dia, karena hanya Yesuslah yang dapat ditinggikan dan memuliakan. Terima kasih Yesus untuk berkat yang cepat kesudahan dalam hidup kami. Karena tiada sedetik pun Tuhan, semua yang kami lalui ini hanya karena kasih dan pemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena hanya Engkau lah harapan dalam hidup kami.
kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-10. Pada kesempatan ini kita akan belajar teladan dari seorang perwira di Kapernaum. Apa yang disampaikan melalui kisah ini menjadi pesan kita dari Tuhan kepada setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dan mari kita merenungkannya pada hari ini. Mari kita membaca dalam Lukas pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya, dan hamba itu sedang sakit keras dan bahkan hampir mati. Bapak Ibu, seorang perwira di Kapernaum ini adalah seorang yang berlatar belakang, dia seorang Romawi. Kita tahu bahwa bangsa Romawi adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Perwira menunjukkan bahwa dia adalah orang yang memiliki prajurit yang cukup banyak, dan ia pasti memiliki kedudukan. Dan ia adalah seorang donatur bagi pembangunan rumah ibadah atau sinagog. Di dalam kisah ini menunjukkan bahwa ia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ia menunjukkan bahwa orang yang peduli, yang memiliki kasih kepada hambanya. Dan juga ia adalah orang yang rendah hati. Mari kita melihat bagaimana kisahnya. Selanjutnya kita akan membaca ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang perwira ini memiliki satu kepedulian yang luar biasa kepada hambanya. Di ayat yang kedua dikatakan bahwa ia sangat menghargai hambanya yang sedang sakit itu. Seorang teolog Barclay mengatakan bahwa dalam hukum Romawi, hamba merupakan alat yang hidup yang tak mempunyai hak. Tuannya boleh memperlakukannya sesuka hatinya, dan bahkan bisa memberikan hukuman yang luar biasa. Biasanya jika seorang hamba itu tidak lagi bisa bekerja, maka ia sesungguhnya dibuang keluar. Dia tidak dipakai lagi. Bahkan mungkin kalau ketika dia seperti ini dalam keadaan kondisi yang sakit, bahkan hampir mati, maka dibiarkan hambanya itu mati terdampar. Dan semua ini makin menunjukkan betapa mulianya hati seorang perwira ini, yang tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya itu normal terjadi dalam hukum Romawi. Dan seorang perwira ini memiliki hati yang penuh kasih, peduli terhadap hambanya, dan dia sangat menghargai hambanya. Saya percaya bahwa saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, saudara dipandang berharga di mata Tuhan. Ketika Tuhan menganggap kita berharga di matanya, Dia adalah Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih, Allah yang sangat memperhatikan kehidupan saudara dan saya.
Dalam firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Betapa Tuhan membuat kehidupan saudara dan saya itu berharga dan mulia di hadapannya. Bukti akan kasihnya yang besar, Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa saudara dan saya. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 7 berkata, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kehidupan saudara dan saya sebagai satu ciptaan Tuhan yang sangat berharga di mata Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, saudara dan saya jauh melebihi burung pipit, jauh melebihi bunga bakung di ladang. Dan Tuhan akan sangat memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Sesungguhnya Dia sangat mengasihi kita, dan Dia Allah yang selalu memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan. Oleh karena Dia Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dia Allah yang selalu menyertai kehidupan kita, kemanapun kita berada. Sesungguhnya Dia bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Kalau manusia seperti seorang perwira ini bisa mengasihi hambanya, terlebih Tuhan, Bapa yang menciptakan saudara dan saya, akan sangat mengasihi kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, janganlah kita khawatir menghadapi kehidupan ini, sebab engkau berharga di mata Tuhan. Janganlah khawatir akan hidupmu saat ini. Mungkin kau merasa engkau sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin ada banyak tantangan dalam kehidupan ini, bahkan itu menjadi beban kita, menjadi pergumulan kita. Tapi percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dalam Matius 5 ayat 31 dan sampai yang ke-33 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Amin. Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apapun keadaan kita hari ini, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Persis apa yang menjadi kebutuhan setiap saudara dan saya, Tuhan tahu. Oleh karena itu jangan pernah khawatir, jangan pernah takut menjalani kehidupan ini, sebab Dia Allah yang menyertai kita, sebab Dia memperhatikan kehidupan kita. Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Artinya bahwa mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan.
Kita mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Karena Dia Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Di luar logika kita, di luar pemikiran kita. Yang mustahil buat kita, tetapi tidak mustahil buat Tuhan. Haleluya. Di ayat selanjutnya kita membaca di ayat yang ketiga. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perwira ini ternyata belum pernah bertemu dengan Yesus. Ia hanya mendengar tentang Yesus. Itu berarti ia mendengar tentang perbuatan yang dilakukan oleh Yesus selama di dalam pelayanan Yesus di tengah-tengah umatnya. Dan seorang perwira ini sungguh menunjukkan bahwa ia percaya sekalipun dia hanya mendengar tentang Yesus. Dia belum bertemu langsung dengan Yesus, tapi sikap yang dia tunjukkan untuk meminta pertolongan atas hambanya yang sakit keras. Dia memohon untuk meminta para tua-tua Yahudi untuk menemui Yesus dan meminta pertolongan Yesus untuk bisa menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Tetapi katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Luar biasa bahwa iman dari seorang perwira ini, sekalipun dia tidak pernah bertemu dengan Yesus secara langsung, dia hanya mendengar kesaksian-kesaksian akan Yesus, tapi sungguh dia menunjukkan imannya yang luar biasa. Yaitu ketika Yesus mulai mendekat ke rumahnya, tidak jauh dari rumahnya, dia menyuruh segera sahabat-sahabatnya untuk mengatakan, Tuhan, sesungguhnya hamba perwira ini tidak layak untuk Tuhan datang ke rumahnya. Baiklah, Yesus hanya mengatakan sepatah kata saja, dan saya, hamba ini percaya, perwira ini percaya, maka hambanya yang sakit itu akan sembuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Berapa banyak kita sudah merenungkan, mendengar akan firman Kristus. Mungkin sudah berpuluh-puluh tahun kita hidup sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, dan kita sangat meyakini akan firman-Nya. Tetapi kisah dari seorang perwira ini mungkin bisa saja menemplak kita. Terkadang dalam hidup kita, dalam menghadapi persoalan, kita mengabaikan iman kita kepada Tuhan. Kita lebih mengikuti rasa takut kita, rasa khawatir kita,
kita lebih mengikuti pikiran kita, perasaan kita. Oleh karena itu, pada hari ini, biarlah iman itu berbicara dalam kehidupan ini. Bahwa Tuhan yang luar biasa, sesungguhnya perbuatannya itu besar dan ajaib. Maka sesungguhnya kita seharusnya untuk terus percaya kepada Tuhan, terus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Karena saya percaya bahwa yang mustahil di hadapan manusia itu sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang sanggup melakukan segala perkara yang besar, yang ajaib, mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk itu tetaplah percaya kepada Tuhan yang melakukan segala yang besar, perkara-perkara yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 11 berkata, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Dan perwira ini mengimani bahwa dia percaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Sekalipun dia hanya mendengar tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Yohanes 10 ayat 38 berkata, "Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bila melalui kisah ini Tuhan sedang berbicara kepada saudara dan saya bahwa betapa sangat kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan manusia. Kita tidak bisa mengandalkan kepandaian kita. Tapi yang sesungguhnya kita harus andalkan adalah kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang sungguh dahsyat, yang luar biasa, yang ajaib, yang dilakukannya dalam kehidupan kita semua. Amsal pasal 3 ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri." Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Sungguh-sungguh kita mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya pertolongan kita, kekuatan kita, pengharapan kita. Karena Tuhan sungguh baik. Apa yang Dia janjikan dalam kehidupan saudara dan saya, Dia genapkan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Yang penting adalah bagaimana kita terus percaya kepada Tuhan, sekalipun dalam ujian, cobaan yang kita alami. Haleluya. Kemudian di ayat yang ke-9 berkata, setelah Yesus mendengar perkataan
seorang perwira itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa Yesus memuji iman dari seorang perwira ini, bahwa ia berkata kepada Yesus melalui sahabat-sahabatnya yang menemui Yesus untuk menyampaikan bahwa, "Tuhan, aku tidak layak untuk Engkau ke rumahku. Bahkan Engkau seharusnya tidak bersusah-susah untuk datang kepadaku. Tapi cukuplah katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh." Dalam kisah ini, betapa Yesus memuji iman dari seorang perwira ini. Dan kalau seorang perwira itu adalah saudara dan saya, maka betapa begitu bangganya kita disebutkan oleh Yesus bahwa kita memiliki iman yang tidak lazim, iman yang tidak pernah ditemui oleh Yesus, sekalipun itu ada di tengah-tengah bangsa Israel. Bapak Ibu, apakah kita tidak ingin dipuji oleh Tuhan? Oleh karena itu, ayo kita memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang tidak pernah pudar, iman yang selalu menatap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dari segala-galanya. Apapun keadaan kita, kiranya iman kita tetap teguh kepada Tuhan, tanpa diombang-ambingkan oleh apapun. Maka engkau akan dipuji oleh Tuhan. Yesus senang melihat iman seperti seorang perwira ini. Oleh karena itu, mari kita menyenangkan Tuhan. Sebab Dia tidak melihat siapapun saudara dan saya, latar belakang apapun kehidupan kita, tetapi Dia melihat hati kita, Dia melihat iman kita. Bahkan sekalipun iman kita hanya sebesar biji sawi saja, tapi kalau itu sungguh-sungguh iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang tidak pernah bisa diombang-ambingkan oleh apapun, maka Tuhan akan memuji, senang akan kehidupan kita di hadapan. Seperti apa yang terjadi terhadap seorang perempuan Kanaan. Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka sesungguhnya pintu pertolongan itu telah dibukakan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan bersegera untuk menolong persoalan kita, pergumulan kita. Dia akan mencukupkan, menggenapkan, memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita.
kuncinya adalah percaya. Kuncinya adalah iman. Itu adalah satu dasar dalam kehidupan ini. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 29 berkata, Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Pada akhirnya dari kisah ini, Yesus menyembuhkan seorang hamba yang sakit keras, yang hampir mati. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberikan kepada kita satu ketetapan hati untuk kita sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita seharusnya tidak meragukan Tuhan sedikit pun, tapi sebaliknya kita harus percaya sungguh-sungguh akan Tuhan. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang dalam hidup. Setiap saudara dan saya itu berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Dan Dia Allah yang menyertai saudara dan saya. Bapa sangat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Mari kita percaya kepada Tuhan, teguh dalam keimanan kita kepada Tuhan, dalam tantangan apapun, pergumulan apapun, ujian apapun dalam hidup ini, untuk selalu kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati saudara dan saya, dan shalom. Puji Tuhan, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Yang firman ini berjaya mengenai kehidupan kita, jadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita akan tutup ibadah kita akan pujikan pujian, karena hanya satu-satunya Tuhan yang kita adalah
menghadap pada siang hari ini. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur, terima kasih buat kemurahan-Mu, di mana Tuhan telah pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami percaya Tuhan sudah memberkati kami melalui kebenaran firman. Saat ini Tuhan, kami bawa doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Bapa, mana Kau telah memberikan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang bekerja dengan giat, dengan tulus dan jujur. Sehingga apapun yang dikerjakan bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi semata-mata untuk kebesaran nama bangsa dan negara ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk Wakil Presiden, untuk setiap Menteri Kabinet yang ada pada saat ini, berikan kesatuan hati bagi mereka, sehingga mereka boleh bersama-sama bekerja dengan baik, dan apapun yang diprogramkan oleh Bapak Presiden Jokowi dapat berjalan sesuai dengan rencananya, sehingga semua itu Tuhan untuk kebesaran nama bangsa dan negara ini. Terlebih dari itu Tuhan, dan kemajuannya dicapai oleh bangsa ini Tuhan, biarlah dunia boleh melihat bahwa kemuliaan Allah ada di negara ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau selubungi mereka semua di kuasa darah-Mu. Jauhkan mereka dari bahaya dan segala yang jahat. Demikian juga kami berdoa Tuhan, bagi para dokter dan perawat yang bekerja keras siang dan malam untuk menangani pasien-pasien COVID-19. Demikian juga Tuhan untuk TNI, Polri, dan Satpol PP yang juga bekerja siang dan malam. Berkati mereka Tuhan, beri kekuatan kesehatan bagi mereka semuanya, sehingga mereka boleh menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Dan kini kami berdoa untuk bagi jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini ada di rumah masing-masing, baik yang ada di Bedali, di Lampok, di Karangploso Tuhan, di Batu, di Sau Jajar, Lesan Puro Polea Tuhan, juga tempat lainnya. Kami percaya Bapa Engkau lawat mereka. Sekiranya ada yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang sakit Tuhan sembuhkan, karena kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Lalu kami berdoa juga Tuhan untuk tim musik, untuk kaum muda Tuhan. Pakailah hidup mereka Bapa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah roh mereka menyala-nyala untuk melayani Tuhan, selagi masih ada kesempatan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Dan biarlah kami percayakan setiap perjalanan kami dalam perlindungan-Mu. Dan sebelum kami tutup dalam doa, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Allah yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah yang sempurna terlebih damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan menyertai kehidupan kita semuanya sepanjang hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin.